Hai, di pertemuan ini, kami membahas materi tentang e-commerce dengan guru pembimbing, Ibu Kurniawati XC. Dan juga anggota kelompok kami yaitu Nabila, Aurel, Natasha, Siti, Dava, Raihan, Yuda, Fauzan, dan Meidi. Berikut pembahasannya. Pengertian e-commerce dan e-business. E-commerce adalah penjualan barang dan jasa antara perusahaan rumah tangga individu dan pemerintah masyarakat atau organisasi swasta lainnya yang dilakukan melalui komputer pada media jaringan. Barang-barang dan jasa yang dipesan melalui jaringan tersebut, tetapi pembayaran dan pengiriman barang atau jasa dapat dilakukan di akhir atau offline. E-business sendiri adalah proses di mana sebuah organisasi atau perusahaan bisnis melakukan proses tersebut pada saluran jaringan pada sebuah media elektronik. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa e-commerce merupakan bagian dari bisnis, tetapi bisnis tidak terbatas pada kegiatan penjualan. Berbeda dengan e-business, e-commerce berkaitan dengan transaksi di mana pemesanan dilakukan secara elektronik, pembayaran dan pengiriman dapat dilakukan secara offline maupun online. Kegiatan yang bisa dilakukan di dalam e-commerce. 1. Perdagangan online melalui World Wide Web. 2. Internet banking. Melalui internet banking, kita bisa mengecek berapa saldo rekening kita, mengganti PIN ATM, transfer antar rekening, dan berbagai macam kemudahan sistem pembayaran tagihan lainnya. 3. TV interaktif, di mana melalui televisi, kita bisa melihat daftar acara secara interaktif. 4. WAP, sistem belanja online dengan handphone yang selalu kita bawa kemana-mana, kita dapat melakukan segala macam transaksi yang kita inginkan. Keuntungan yang bisa diambil dengan adanya e-commerce. Revenue stream, aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan, yang tidak bisa ditemukan pada sistem transaksi tradisional. Dapat meningkatkan pangsa pasar, menurunkan biaya operasional, melebarkan jangkauan, meningkatkan customer loyalty, meningkatkan supplier management, memperpendek waktu atau proses produksi, dan meningkatkan value chain mata rantai pendapatan. Contoh e-commerce yang ada dalam tindakan. 1. Konsumen mempelajari produk online sebelum membelinya di lokasi dunia nyata. 2. Konsumen memesan produk online dan menerimanya via pengiriman tradisional maupun internet. 3. Mahasiswa berpartisipasi dalam program pendidikan online untuk menerima pelatihan bergelar atau profesional. 4. Penduduk memperbarui SIM-nya, mendaftarkan mobil, memfilkan surat pajak, melaksanakan izin bangunan, atau melakukan bisnis lain dengan agen pemerintah secara online. 5. Bisnis menjual produk dan layanan jasa kepada konsumen atau kepada bisnismen lain. 6. Proyek pelatokan bisnis file atau transfer file elektronik. 7. Bisnis menyediakan dukungan teknis atau dukungan pelanggan 24 jam sehari, 7 hari seminggu. 8. Bisnis hiburan dan usaha lain mempromosikan event secara online. 9. Pemerintah menerima dan memproses permohonan proposal dan dokumen lain melalui internet. 10. Lembaga pendidikan mengintegrasikan komponen dan teknik riset online. Alasan perusahaan menjalankan bisnis menggunakan e-commerce. 1. Dapat menjangkau audiensi di seluruh dunia. 2. Dapat melakukan komunikasi interaktif dengan biaya yang efisien dan menjangkau target konsumen. 3. Lebih mudah menyampaikan perubahan informasi. 4. Meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. 5. Mendapat umpan balik segera dari konsumen. 6. Menyediakan biaya penyebaran informasi merek yang efektif dan efisien. Manfaat e-commerce dalam dunia bisnis. Kemudahan dalam aktivitas jual beli, memangkas dari pemasaran, kemudahan dalam berkomunikasi dengan konsumen dan produsen, dapat menjangkau target market yang lebih luas, penyebaran informasi lebih mudah dan cepat, proses pembayaran menjadi lebih mudah dan cepat. Bagi konsumen dapat berbelanja dengan lebih mudah selama 24 jam sehari sepanjang tahun. Konsumen dapat melihat berbagai pilihan produk yang dianggap terbaik dengan harga yang paling sesuai. Konsumen dapat membeli produk dan jasa dengan biaya yang lebih mudah setelah melakukan perbandingan dengan berbagai e-commerce. Dampak e-commerce.
Dampak positif. Munculnya aliran penghasilan baru yang mungkin lebih menjanjikan, memberikan peluang untuk meningkatkan market exposure, berpotensi untuk memperluas jangkauan secara global, mengurangi biaya operasional, meningkatkan customer loyalty, meningkatkan mata rantai pendapatan, membantu mempersingkat waktu produksi, dapat meningkatkan supplier management. Dampak negatif. Potensi terjadinya penipuan, terjadinya pencurian data dan informasi rahasia, kehilangan kesempatan bisnis atau kerugian pelanggan yang diakibatkan oleh gangguan sistem, akses yang dilakukan orang lain tanpa otoritas. Dampaknya negatif ya internet, potensi kerugian yang bisa terjadi akibat kesalahan manusia, baik itu disengaja atau tidak sengaja dan juga kerusakan sistem elektronik. Jenis-jenis e-commerce. Menurut Ahmadi dan Hermawan tahun 2013. Pertama, kolaboratif commerce, yaitu kerjasama secara elektronik antara rekan bisnis. Kedua, business to business, trending partners yang saling mengetahui dan antara mereka sudah terjalin hubungan cukup lama. Pertukaran data dilakukan secara berulang-ulang, salah satu pelaku tidak harus menunggu partner mereka lainnya untuk mengirimkan data. Model yang umum digunakan adalah peer-to-peer. Ketiga, business to consumer. Penjual adalah suatu organisasi dan pembeli adalah individu. Terbuka untuk umum, servis yang digunakan adalah berdasarkan permintaan. Keempat, consumer to business. Konsumen memberitahukan kebutuhan atas suatu produk atau jasa tertentu, dan para pemasok bersaing untuk menyediakan produk atau jasa tersebut ke konsumen. Kelima, customer to customer. Konsumen menjual secara langsung ke konsumen lain atau mengiklankan jasa pribadi di internet. Resiko e-commerce. Dari segi bisnis, penyalahgunaan dan kegagalan sistem yang terjadi terdiri atas Kehilangan finansial secara langsung karena kecurangan, pencurian informasi rahasia yang berharga, hilang kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan, penggunaan akses oleh pihak yang tidak berhak, misalnya seorang hacker yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan. Kehilangan kepercayaan dari para konsumen, kerugian-kerugian yang tidak terduga yaitu gangguan terhadap transaksi bisnis yang disebabkan gangguan luar. Mekanisme transaksi pembayaran online. Seseorang biasa melakukan pembayaran terhadap produk atau jasa yang dibelinya melalui berbagai cara. Cara yang paling umum adalah dengan membayar langsung dengan alat pembayaran yang sah secara tunai. Cara lain adalah dengan menggunakan kartu kredit, kartu debit, cek pribadi, atau transfer antar rekening. Pada dasarnya, prinsip pembayaran dalam e-commerce sebenarnya tidak jauh beda dengan dunia nyata, hanya saja internet berfungsi sebagai pos yang dapat dengan mudah diakses melalui komputer atau perangkat lain yang mendukung. Prinsip-prinsip dalam mengembangkan e-commerce. Security, data atau informasi yang berhubungan dengan hal-hal sensitif yang harus dirahasiakan. Confidentially, menjamin bahwa tidak ada pihak lain yang mengetahui terjadinya transaksi kecuali bank. Integrity, menjamin adanya keabsahan dalam proses jual beli. Authentication, proses pengecekan kebenaran di mana pembeli maupun penjual merupakan mereka yang benar-benar berhak melakukan transaksi. Authorization, mekanisme untuk melakukan pengecekan terhadap keabsahan dan kemampuan seorang konsumen untuk melakukan pembelian. Assurance, kondisi di mana konsumen yakin bahwa perusahaan e-commerce yang ada benar-benar berkompeten untuk melakukan transaksi jual beli melalui internet. Oke, selesai materi mengenai e-commerce. Terima kasih, bye-bye.